Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alfi Datun dari mahasiswa MPI semester 4. Di sini saya akan membahas tentang motivasi belajar. Pada prinsipnya, sepanjang hidup manusia akan menghadapi perjuangan, dan untuk dapat melalui setiap perjuangan dibutuhkan semangat atau motivasi. Nah, apa perjuangan terberat yang pernah kamu lalui dan bagaimana kamu melaluinya? Motivasi adalah penggerak yang menumbuhkan rasa ingin tahu, ingin bisa, ingin sukses, ingin mencapai tujuan tertentu, dan lain sebagainya. Bukan sebuah hal atau sesuatu yang begitu kuat untuk kita dapatkan, suatu hal atau sebuah tindakan untuk mencapai tujuan kita. Keinginan ini adalah semangat yang sangat mendorong kita mendapatkan apa yang diinginkan tersebut. Keinginan inilah yang disebut motivasi. Pengertian motivasi belajar. Motivasi belajar adalah keseluruhan daya penggerak dalam diri seseorang yang akan menumbuhkan kegiatan belajar dan memberikan arahan pada kegiatan belajar. Jadi, motivasi belajar itu adalah keinginan, hasrat melakukan sesuatu yang membuat kita agar lebih mengetahui, lebih bisa, lebih bermanfaat, dan lebih dari sebelumnya. Ada sebuah cerita pengalaman seorang anak bernama Roni. Roni mempunyai kegemaran main gitar. Ia ingin sekali memiliki gitar, tapi uang tabungannya belum cukup. Mengetahui hal tersebut, orang tua Roni mengatakan bahwa kalau ia ingin dibelikan gitar, nanti kalau naik kelas dan nilainya dapat mencapai peringkat 5 besar. Mendengar kata-kata ayahnya, Roni menjadi bertambah semangat belajarnya. Ia betul-betul belajar keras dan berdoa agar dapat memenuhi harapan orang tuanya. Nah, contoh di atas memberikan gambaran bahwa semangat belajar Roni timbul karena faktor dari luar, yaitu ingin mendapatkan gitar dan ingin memenuhi harapan orang tuanya. Berikutnya adalah cerita dari Ani. Ani ingin menjadi seorang dokter, maka setiap hari Ani selalu berusaha menyiapkan diri dengan sebaik-baiknya, mulai dari belajar, mengerjakan tugas-tugas, latihan soal, buat catatan, diskusi, dan belajar kelompok, sampai berusaha memahami bagaimana seharusnya berkepribadian sebagai seorang dokter. Di samping selalu berdoa dan rajin beribadah karena kerja kerasnya itu, maka Ani selalu mendapatkan peringkat terbaik di sekolahnya. Apabila kita perhatikan contoh di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa karena keinginan yang kuat, Ani dapat memotivasi dirinya dalam belajar. Ada dua jenis motivasi yang perlu kita ketahui. Yang pertama, motivasi yang berasal dari dalam diri. Antara lain adanya kemampuan yang kuat, usaha yang gigih, niat dan keyakinan yang kuat untuk mencapai apa yang kita cita-citakan, seperti cerita Ani. Dan yang kedua, motivasi berasal dari luar. Misalnya untuk memenuhi harapan orang tua, ingin mendapatkan hadiah. Berikut contoh studi kasusnya. Memperhatikan cerita tentang Rudi, timbul pertanyaan, kenapa Rudi malas? Rudi malas karena pada dirinya tidak ada motivasi. Lalu, mengapa tidak ada motivasi? Jawabannya adalah karena mungkin jawabannya bisa A, B, C, D, dan E. Ada beberapa faktor untuk meningkatkan motivasi belajar. Yang pertama, setiap usaha belajar perlu ditetapkan niat dan tujuan yang jelas. Yang kedua, mempunyai rencana masa depan. Yang ketiga, merencanakan kegiatan belajar sebaik-baiknya. Yang keempat, memahami setiap hambatan yang dihadapi dalam belajar. Yang kelima, mau menerima masukan dari orang lain. Dan yang terakhir, untuk berdoa untuk keberhasilan. Dari penjelasan yang tadi, sudahkah kalian menemukan motivasi belajar kalian?